Halo, selamat malam. Hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang body process bersama saya Dr. David Budi Wartono, Certified Facilitator dari Access Consciousness. Saya sering dapat pertanyaan tentang body process karena body process itu ada banyak banget dan kelas majornya ada 3 tipe kelas. Kelas yang pertama itu adalah kelas single body process, bentuknya bisa kelas 1 hari, jadi 2 body process yang dibawakan, atau 1 body process atau kelas 3 jam. Nah, fasilitatornya kita bilang sebagai body process facilitator, dan kemudian ada lagi fasilitator yang di atasnya yaitu 3D body class. Terus seringkali banyak pertanyaan, ngapain belajar single body process? Karena kan kamu bakal dapat tuh di 3D body class, materinya kan bakal dapat body process banyak tuh di 3D body class. Ya betul, materinya kamu bakal dapat di 3D body class, tapi 3D body class yang 2 tahun lalu. Jadi, seluruh material akses itu selalu upgrade tiap tahun dan selalu berubah tiap tahun dan dipindah dari level yang tertinggi ke kelas-kelas yang berikutnya. Jadi kalau kamu mau cari body process yang paling baru, itu di Advanced Body Process Class atau ABC Class, itu seluruh body process yang terbaru di tahun itu. Setelah seluruh body process ini keluar dari ABC Class, biasanya mereka turun dari ABC Class ke 3D Body Class. Jadi biasanya 3D Body Class itu tiap tahun ada update. Update yang paling dahsyat itu kemarin tahun 2021 karena mendadak 30 item dari ABC dikeluarin pindah ke 3D 3 hari body process dan kemudian 30 materi dari ya dan 30 materi dari 3D body class itu dikeluarin turun ke single body process class. Makanya kenapa waktu tahun 2018 saya bikin body process seri 1 dari A sampai Q, ujuk-ujuk di tahun 2021 listnya berubah dari 60 list kita dapat yang baru 58 list dan hampir sebagian besar yang bagus-bagus, yang penting-penting di seri yang lamanya malah hilang semua turun ke reference. Jadi kalau kamu belajar body process, kamu belum ambil kelas-kelas yang tinggi, kelas-kelas yang atas, kayak kelas advanced body process, mau nggak mau kamu akan ngikutin dari yang paling bawah. Dan dari yang paling bawah itu materinya akan berbeda dengan 3D body class. Jadi kalau kamu udah ngambil materi single body process itu tidak ada di materi 3D body class. Kalau seandainya ada, biasanya hanya ada satu, kayak yang tahun ini hanya ada 2 yang mirip. Ada 2 yang sama dan ada 3 yang materialnya ada di kelas foundation ataupun di kelas bars. Itu ada di materi 3D body class dan ada 2 materi dari situ yang ada di single body process yang ada di harian. Jadi jangan khawatir kalau kamu belajar materi body process itu nggak ada di materi 3D body class. Jadi saya sudah memikirkan panjang perjalanan belajar kamu di kelas-kelas akses dan saya nggak pernah bikin materi foundation ke dalam single body process class karena toh kamu bakal dapat di kelas foundation. Ngapain kamu ambil khusus hanya untuk kelas body process yang notabene hanya materi yang ada di foundation. Kayak di foundation itu normal kita dapat 3 body process, MTVSS, BMM, cellular memory, dan DMMD biasanya. Tapi tahun ini DMMD udah nggak ada, jadi cuma dapat 3. Jadi ngapain saya ngajarin MTVSS di single body process? Kalau toh kamu pada saat kamu upgrading dirimu di class foundation, kamu udah dapat body process itu. Makanya saya hanya ngajar material yang tidak ada di kelas-kelas lanjutannya dan yang penting di perjalanan spiritual kamu, ya. Karena apa? Seringkali kita nggak sadar bahwa yang namanya body process itu sinergis sejalan dengan bars dan clearing. Jadi kalau kamu nyadar tiap kali kamu doing clearing atau tiap kali kamu doing bars, kamu aware nggak bahwa ada bagian dari badanmu yang tidak mau terakses oleh dirimu? Biasanya kamu nyadar kayak ada medan di area badanmu tuh yang kamu pengen tahu masuk ke dalamnya nggak bisa, kamu pengen akses ini kenapa ngunci di sini juga kamu nggak bisa, dan kamu pengen ubah sesuatu yang ada di sini kamu nggak nemuin caranya. Nah, disitulah Gary ngasih yang namanya body process secara spesifik untuk ngebukain kuncian-kuncian yang kamu sembunyiin di dalam badanmu. Makanya kenapa tiap kali body process itu dia punya karakter
prosesnya masing-masing. Ada sebagian body process yang karakternya adalah delete and elimination. Jadi selalu karakternya cabut, hancurkan, dan batalkan. Ada juga karakternya yang institute and generate. Ada juga karakternya kalau di advance body process itu hampir 60% dari body processnya itu mutation, mutation, mutation. Jadi karakternya memang upgrading, upgrading, upgrading. Dan body process yang mutation itu banyak turun ke 3D body class yang saat ini. Jadi materi body process yang tahun 2021 sampai yang sekarang itu bukan materi energi kecil kalau aku bilang. Karena pada saat body process ini pertama kali turun, di tahun pertama aku ajak untuk belajar semuanya, hanya sedikit yang sanggup terima energinya dan nggak ada yang bisa selesaiin dalam setahun itu sampai selesai. Karena benar-benar kamu kayak ditolak dan kamu belum siap untuk area situ. Jadi, seri yang kedua ini energinya setara dengan 3D body class yang lama, tapi dibawakan 2-2-2-2-2, nggak seperti yang dulu langsung 4 hari berturut-turut, dan energinya keren-keren semuanya dan kenceng-kenceng semuanya. Jadi kalau kamu bersedia untuk melihat dirimu dan upgrading dirimu, ayo pilih dari seluruh list body process yang aku bawain, mana body process yang paling reaktif. Mana yang paling kamu benci banget dan kamu paling nggak mau lihat dan paling kamu, aku nggak mau yang ini. Nah, karena biasanya apapun yang tersembunyi di situ adalah sesuatu yang kamu udah pernah janji, aku nggak mau akses lagi agar aku nggak bisa berkembang. Sering kali pada saat kita sudah mengizinkan unconscious atau pikiran untuk mendominasi, biasanya kamu juga menciptakan banyak ikatan perjanjian dan limitasi biar kamu stuck di area yang kamu ciptakan dan kamu masuk di zona comfort yang kamu mau. Cirinya pasti selalu dengan logic thinking dan selalu kamu sulit maju ke area situ karena area situ selalu kamu asumsikan sebagai sesuatu yang nggak enak, serem, chaos, berantakan, dan kemudian nggak tahu arahnya kemana, nggak jelas destination-nya kemana. Ya, artinya kamu benar-benar kejebak sama logika dan mind dan super mind, dan biasanya seluruh kelas-kelas yang efektif buat kamu, kamu bakal hate it so much. Kamu bakal lari cepat-cepat, kamu bakal kabur di awal pertama kamu tahu, yang ini loh kelasnya. Besok langsung wing hilang biasanya. Jadi pada saat kamu nggak sadar bahwa Gary bilang, pilih kelas yang light buat kamu, Gary ngomong based on awareness. Ya, based on awareness itu selalu keterbalikan dari pikiran. Everything is the opposite of what it appears to be, and nothing is the opposite of what it appears to be. So, ketika pikiranmu bilang, yang ini aku pengen banget, kesadaranmu bilang, yang itu nggak works buat kamu. Dan ketika kesadaranmu bilang, yang ini loh yang bisa bikin kamu berubah, pikiranmu akan bilang, no, aku paling benci kelas itu, aku paling nggak suka materi itu, aku paling nggak mau lihat materi itu. So, bagaimana bila selama ini kamu tertipu oleh dirimu sendiri dan kamu nggak sadar kamu menciptakan ilusi tentang dirimu sendiri? Dan ilusi beginianlah yang nyangkut di body, terkunci di body, itu yang saya ajak untuk delete lewat body process, terutama body process A dan body process D. Ya, karena seri 2A dan D, A itu untuk reset, jadi betul-betul untuk sebuah perubahan baru. Kalau kita betul-betul mau berubah, kita mau delete semuanya, ayo restart semuanya. Restart seluruh sistemmu, restart seluruh programmu, dan reset semuanya. Dan body process D itu tentang ilusi, delusi, dan fantasi dari kesadaran. Sering kali kalau kamu nggak sadar bahwa kamu terjebak di ilusi, delusi, sepengalaman saya, diajak ngomong nggak bisa, di-clearing pura-pura terclearing, diajak untuk melihat diri sendiri selalu pretending dengan berbagai topeng, tapi selalu pecah dengan challenge 30 kali body process seri 2 yang D. Karena body process seri 2 yang D ini adalah mematahkan seluruh ilusi, delusi, dan fantasimu. Jadi kalau kamu bersedia untuk be yourself, present dengan dirimu, dan bangun dari mimpi panjangmu tentang ilusi delusi kesadaran, yuk coba challenge dirimu tentang body process D2. Karena ini memang spesifik body process tentang ilusi delusi, dan kita akan matahin semua yang diciptakan oleh pikiran biar kamu terlena bahwa
ini loh yang mudah buat hidupku, ini loh yang aku bersedia gagal kalau aku mau jalanin. Tapi itu bukan choice, itu bukan possibility, itu hanya hope and dreams yang kamu pertahankan agar kamu terlena dengan situasi yang ada. Nah, dan kemudian kenapa aku kumpulkan beberapa body process itu yang setipe dan setipe energetiknya. Karena kalau kita betul-betul aware dan kita peka sama energi dari body process, masing-masing body process itu punya kelebihan dan keunggulan dan daya cipta yang totally berbeda satu sama lain. Misalnya seperti body process, kalau ini kan rata-rata sebagian praktisi dan sebagian sudah foundation, jadi kamu pasti pernah dengar yang namanya cellular memory dan juga BMM. Cellular memory biasanya kita gunakan untuk healing trauma dan mengembalikan energi awal ke sebelum posisi trauma. Tapi energinya totally berbeda dengan MTVSS. Karena MTVSS bukan hanya mengembalikan ke trauma, tapi dia akan supporting energetiknya untuk reversing semua yang sudah kamu ciptakan dan kembali ke blueprint awalmu. Jadi artinya benar-benar kembali ke seperti apa yang Tuhan ciptain buat kamu. Nah, kalau kita aware tentang body prosesnya dan kita tahu arah energinya, kita paham dan kita peka tentang energinya, kadang-kadang kita bisa sadar bahwa body process yang ini kalau ketemu yang ini dia jadi very powerful dan tercipta another body process yang berbeda. Nah, itu yang aku kelompokin jadi satu package di mana ada yang aku kelompokkan dengan nama reset karena karakternya memang betul-betul restart semuanya, dan ada satu kelompok yang betul-betul karakternya only tentang body dan menciptakan badan yang create and joyful buat kamu. Ya, ini yang body process B2 yang akan muncul di bulan Desember besok. Karena body process B itu tentang body. Jadi kalau kamu pengen tahu bagaimana sih aku punya body dan apakah aku bisa create bersama dengan body, dan apakah selama ini kamu tuh musuhan, berantem, ignoring body, abusing your body, jangan-jangan problem kamu tuh ada di connectivity antara your being and your body. Jangan-jangan kamu nggak connected dari awal dan jangan-jangan kamu berpikir kamu tuh body, bukan being. Which is 10 key yang pertama, key number 1. Nah, body process B2 ini akan bantu kamu memahami bagaimana caranya kamu berkarya as a infinite being menggunakan body sebagai kereta tunggangannya, dan kemudian kamu bisa menciptakan karya dari finite ke infinite. Dan bagaimana caranya kamu meleburkan seluruh daya ciptamu ke dalam badanmu ini. Karena seringkali kalau kita nggak paham bahwa you have the power and you are the source, seringkali kita selalu berpikir body ini selalu jadi alasan untuk limitasi. Padahal body itulah sumber kekuatanmu pada saat kamu ada di sini. Paham ya? Kalau kamu cuman wifi doang, kamu nggak ada HP-nya, nggak ada antennya, nggak ada guna tuh wifi. Paham? Kalau kamu infinite being doang, gak ada bodinya, lu nggak bisa creating semua energi semesta, kamu mau manifesting di tempat ini, kamu nggak bisa. Justru bodimu tuh adalah salah satu sarana untuk kamu berkarya. Nah, sekarang kenapa kamu dan dirimu nih selalu terpisah, selalu nggak bisa nyatu, selalu against your body, selalu ciptain judgment tentang body. Itu yang aku mau beresin. Dan kenapa aku bikin urutannya A, B, C, D, E, F, G, sampai S, T, itu karena satu, aku males, dua, karena aku males ngafalin nama, dan tiga, karena untuk filingnya biar gampang. Dan seluruh body process ini memang dirancang untuk sinergi antara A, B, dan C. Jadi kalau kamu pengen benar-benar optimal di C, ya, C itu adalah tentang, aku nyontek, aku tuh kalau begini nggak hafal. C itu adalah tentang infinite. Jadi kalau kamu mau belajar tentang infinite dan kamu pengen keluar dari kondisimu yang sangat terlimitasi dan terbatas, yang pertama kamu harus berani riset dirimu. What must die in order you become infinite? What must die in order to choose awareness? Itu ada di riset semuanya. Dan setelah kamu riset, kamu mesti berdamai dengan dirimu. It is embodiment. Apakah kamu bersedia untuk berdamai dengan dirimu? Dan apakah kamu bersedia untuk
Acknowledge the true power of your body. Kayak kemarin aku tunjukin ke kalian bagaimana caranya kita menggunakan pressure untuk bermain-main dan menggeser angin atau menggeser awan atau menggeser kabut itu bukan hitungan jam. Jadi kalau kamu betul-betul komunian dengan bodimu dan kamu betul-betul present dengan dirimu, begitu kamu connect dengan semestamu, begitu kamu present dengan sejatimu, kamu cuma tinggal bilang ke awan, minggir dong sebentar aku mau foto. Itu hitungan detik selesai. Dan dalam hitungan detik, kamu bisa lihat awan akan minggir dan kita cekrek. Udah, makasih ya. Udah awan tuh balik lagi dalam sekejap. Jadi bagaimana bila kamu ngerti bagaimana cara gunakan magic dan potensimu? Dan that is the joy of embodiment. Embodiment adalah riang cerianya kita punya badan, bahagianya kita punya body, dan tercipta komunian antara you as a soul and you as a body. Karena kalau kamu punya mobil dan mobilmu karap-karapnya dewek, dia mau belok kanan sementara kamu mau belok kiri, kamu mau ngegas, dia bilang nggak mau deket-deket, takut ngerem, kamu nggak akan pernah bisa kebut-kebutan di jalan dan kamu nggak akan pernah bisa nyetir dengan aman. Pasti tubruk sana lah, pasti salah jalan lah, pasti salah belok lah, pasti nyerempet sana lah, nyerempet sini, dan itu yang sedang terjadi dengan hidup kita. Bodimu selalu kasih informasi. Pertanyaannya, kenapa kamu nggak pernah mau dengar? Apa yang sedang kamu ciptain dengan bodimu? Kenapa kamu terus-terusan ciptain limitasi, problem, disease, dan segala macam buat bodimu? Dan kenapa kamu nggak sadar kalau kamu terjebak dengan ilusi-delusi dan fantasi? Karena ilusi-delusi fantasi itu jelas. Tak pikir, udah jelas itu ilusi. Aku kira, udah jelas itu ilusi. Ya karena aku pikir-pikir tuh begini, udah jelas itu ilusi. Makanya pada saat kita berpikir, udah jelas itu ilusi. Makanya kita selalu diingetin, ayo berhenti berpikir. Please check heavy and light-nya. Kalau kamu pengen kurus, kamu pengen punya badan bagus, you do clearing? Really? And you said that embodiment? Kenapa nggak sekalian kamu clearing laparmu aja, nggak usah makan sekalian? Kenapa kamu nggak clearing aja ngantukmu, nggak usah tidur sekalian? Clearing aja tuh daki-dakimu dan bolot-bolotmu dan bau ketekmu, nggak usah mandi sekalian. Tapi seringkali kita ini terjebak dengan ilusi-delusi fantasi. Badannya maunya cakep, olahraga kagak mau, ngatur makan kagak mau, maunya yang gampang-gampang aja. Everything yang menciptakan penyakit di dalam tubuh saya, destroy and create. Lu pikir jalan? Enggak lah. Mana bisa gitu caranya? Pengen cantik, pengen muka cakep. Terus lu pikir dengan seluruh holding yang menciptakan penuaan, saya cabut, hancurkan, dan batalkan semua. Mau pikir jalan begitu. Terus kamu nggak mau benerin mukamu, kamu nggak mau cuci mukamu dengan bener, kamu nggak mau rawat mukamu, kamu nggak mau kasih nutrisi buat mukamu, kamu nggak mau kasih treatment buat mukamu. Emang bisa? No. Pernah nggak nanya bodimu, mukamu maunya diapain? Pernah nggak kamu tanya sama badanmu, nutrisi apa yang aku perluin buat aku awet? Pernah nggak kamu nanya sama bodimu, kamu perlu gerak kayak gimana biar badanmu sehat? Lari, cardio, weightlifting, strengthening, high intensive, long distance training, short training, dansa, calisthenics, angkat beban, atau seks? Apa yang kamu butuhin? Pernah nanya nggak dengan dirimu? Terus kalau makan, pernah nanya nggak makanan apa yang kamu perluin? Jangan, mie, makan, pizza, makan. Habis itu, body lu jelek banget ya, gembrot banget hari ini. Yang nyiksa siapa? Yang cari gara-gara siapa? That is not embodiment of bodies. Kalau kamu betul-betul happy dengan dirimu, you eat what your body like, you do what your body like, bukan your mind like. Karena pikiranmu pasti senangnya bobok malas dan tidur-tiduran dan bermanja-manjaan di rumah, but your body doesn't like it. So, ketika kamu betul-betul aware sama bodimu, oh bodiku pengen olahraga, oh bodimu pengen gerak, the first second thought might be awareness. Aduh, aku butuh olahraga nih. Tapi pikiran ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya, itu bakal jadi ilusi-delusi fantasi dan asumsi. Karena, nanti males deh, pasti di sana banyak orang. Ini lagi COVID ya, pembenaran. Nanti kalau aku ketularan, aku bisa lama nih sakitnya. Nanti badanku tambah kurus, pembenaran yang kedua. So, bagaimana bila kalau kita nggak sadar tentang diri kita sendiri, kita tuh jauh dari embodiment.
Kita tuh jauh dari joy of body, happy with the body. Kita tuh jauh dari area situ. Dan kemudian kita hina-hina badan. Ih, pipi gembil, kagak cakep. Ih, badannya blebet-blebet, kagak cakep. Ih, perutnya gembrot, melenting ke depan, nggak ada yang cakep-cakepnya. Judge aja terus, tapi diajak olahraga kagak mau, diajak atur makan kagak mau, diajak beres-beres body kagak mau. So that is the reset yang diperlukan. Kalau kamu bersedia riset pola pikirmu, ayo beresin dari awal. Buang seluruh kebiasaan lamamu. Old program itu nggak kepake, buang. Kalau kamu bersedia buang seluruh old programmu dan kamu bersedia reprogramming new program barumu, apa yang kamu mau ciptain? Body lencir kayak Angelina Jolie? Ya bisa, tapi lu ikut ke program olahraganya kayak Angelina Jolie dong. Jangan lu ikut olahraganya kayak kayak si Doraemon, makan tidur dorayaki. Ya nggak bisa. Kalau kamu pengen punya badan bagus ya, dia badan bagusnya olahraganya apa? Terus kamu olahraganya apa? Makanya dia apa? Cita-cita pengen muka cantik. Kayak si siapa tuh yang vegan tuh. Lupa nama artis cewek cantik yang udah 50-60-an tapi badannya masih kece banget. Sofia Lajuba. Pengen punya body kayak dia, pengen punya muka kayak dia. Tapi kamu nggak doing nothing buat badanmu. Dirawat kagak, di mikrodermabrasi enggak, dikasih nutrisi enggak, dikasih makan sehat enggak, dikasihnya gula-gula menjunk food terus. Terus kamu jerawatan sama pigmenan, kamu bilang, ih muka aku kagak kagak ada cantik-cantiknya kayak Sophie Lajuba. Ya iyalah, lah Sophie mah komunian dengan badannya walaupun dia nggak akses. Dia komunian dengan badannya, dia aware. My body required yoga, dia doing yoga every day. My body required good food, dia vegan, dia organic food. My body required good sleep. Dia latihan untuk dia punya good sleep. My body required sweating. Dia punya olahraga yang rutin tiap hari untuk badannya. That is a communion, non akses loh. Sementara kita praktisi akses yang diajak, yuk aware sama body, tetap isinya makan minum, tidur, doyaki, tidur. Habis itu minta badannya bagus kayak Sofia Lajuba. Ya kagak bisa lah. Lu makan tidur, ya lu badannya bagus kayak Doraemon lah, bulat lah. Mana mungkin makan tidur badan bisa bagus kayak Sofia Lajuba. Jelas ya. So, kalau kita mau betul-betul aware dengan badan dan kamu pengen buka kuncian, bisa. Sangat bisa. It's very possible. Dan pada saat kamu bersedia untuk masuk di area situ dan kamu aware dengan energetiknya, kamu aware dengan bodinya, kamu akan tahu apa sih yang diperluin bodimu. Karena body always kasih signal. Coba, siapa di antara kalian yang olahraga dan kemudian berhenti 1 minggu? Badanmu ngasih signal nggak? Day 1, kamu pasti nyadar energimu turun. Day 2, kamu pasti nyadar energimu drop. Day 3, kamu pasti nyadar bodimu ngasih rasa pain. Emang diem bisa pain? No. Your body gives you signal. Hey, olahraga, hey, udah kelamaan lu tidur terus. Dan apa respon badanmu? Dengar atau abai? Nah, sekarang dengan kita sadar dikit-dikit kayak begini, berapa banyak kamu aware tentang pola pikirmu? Berapa banyak yang kamu mengaminkan di disease yang kamu punya? Yalah, kita-kita kan udah kepala 4 nih. Kepala 4 tuh mesti takut sama kolesterol sama hipertensi. Berarti lu nyiapin kepala 4 hipertensi sama kolesterol. Mau diterusin pola pikir kayak gitu? Atau mau diriset? Aku kepala 4, bentar lagi aku kepala 5. Bodiku kayak gini loh. Nggak ada hipertensi, nggak ada asam urat, nggak ada triglycerid, nggak ada kolesterol. I have no any disease. Anti-aging scoreku masih 27. So, bagaimana bila kamu bersedia untuk pilih body yang aku mau? Yang bodymu mau? Mau nggak kamu stay young? Mau nggak kamu stay healthy? Mau nggak kamu robah pola pikirmu? Karena ini bukan tentang pemberian. Your body is your creation. Your consciousness create your body. So artinya, apapun yang kamu pikir, apapun yang kamu selalu ciptakan dalam sudut pandangmu, itu yang akan menciptakan badanmu sendiri. Makanya kenapa orang-orang yang badannya bagus, lihat pola pikirnya. Lah aku mah makan apa aja tetap langsing. Good point of view kan? Sementara orang-orang yang gembrot, pola pikirannya apa? Lah aku mah nafas aja gemuk, gimana tuh? Sementara dia nafas tiap hari. Berarti dia bikin program suruh gemuk terus tiap hari kan?
Terus habis itu mati-matian ke dokter, buang-buang duit, beli obat ini, beli obat itu, tapi ininya kagak dirubah. Bisa kurus? Bisa. Obat selesai, balik lagi naik ke awal. Makanya semua program yang kita ciptakan, that is your reality. Your point of view creates your reality. Nah, sekarang dengan bodymu, kamu create realita kesadaran apa? Nggak bisa. Berarti belum apa-apa kamu udah cipta limitasi dong. Lah dia mah peka, aku mah enggak. Berarti belum apa-apa kamu udah numpulin semua kesadaranmu dong. Kalau kamu merasa nggak peka, dengerin kalimatnya Gary di kelas bars. Kalian semua udah ambil kelas bars kan? Dengerin kalimatnya Gary di bars. Even Gary, pencipta Access Consciousness, 6 bulan pertama, dia kagak tahu dia ngerjain apa. Dia nggak aware apa energinya kayak gimana. Dan dia maju terus sampai akhirnya dia nyadar tentang gimana perceiving energi, gimana sensasi energinya setelah 6 bulan. Dan selama 6 bulan itu dia nggak ngejudge dirinya, I cannot perceive, I don't perceive. Dia nggak ngejudge. Dia nanya, kamu rasanya apa? Oh iya iya, aku keren ya. That is what Gary's do. Dia klaim seluruh hal-hal kecil yang dia sadari. Partnernya bilang, waduh ini kalau tarik sedikit lagi kayaknya rohku keluar tuh. Oh aku keren ya, aku bisa narik kayak begitu. That is what Gary do. Claiming seluruh hal kecil yang kamu miliki, maka kamu akan tambah lama tambah berkembang. Kalau kita tiap kali latihan, kamu ngerasa apa? Enggak, aku nggak ngerasa apa-apa. Aku kan nggak peka kayak dirimu. Ngerti nggak program apa yang sedang kamu ciptain? And that is not embodiment. That creates a finite being. That create a beautiful limitations of your body. Sementara badanmu diciptakan dengan sesuai citra ilahi, bukan untuk menciptakan limitasi. So, limitasi yang kamu ciptakan, semuanya adalah program yang kamu bikin. It's your creations. Pertanyaannya simple. Ini mau dibiarin, mau dikekep, mau disimpan di brankas, atau mau dibongkar dan dihancurkan dan dibuang? It's a choice. Kalau kamu bisa akses area ini dengan bars dan clearing, it's very good. Kalau kamu nggak sanggup akses area ini dengan bars dan clearing, itu gunanya body process. Itu gunanya kenapa kita sentuh beberapa area tertentu dan kenapa kita running energi spesifik tertentu untuk menciptakan sebuah perubahan. Apakah instill, apakah generate, apakah stimulate, apakah invocations, atau apakah EE, eradication and elimination, ataukah destroy and create, whatever it takes. Apa yang diperlukan badanmu di area situ? Jelas ya? Nah, dari C infinite, C2, itu D adalah ilusi-delusi fantasi. Jadi, kalau kita bermasalah dengan pikiran, seringkali anak-anak akses itu selalu bermasalah untuk berhenti berpikir, kalau saya perhatiin. Karena terbiasa dengan modalitas-modalitas yang sebelumnya yang selalu berpikir, tahu sekarang, pakai dengkul. Gary bilang lebih parah lagi, pakai penis, nggak usah pakai kepala, buang aja itu otak, pakai penis, dia bilang. Karena penis cuma tahu yes and no, heavy or light. Tapi kepala bisa, kayaknya mau deh, tapi kayaknya nggak bisa, kamu kan mesti begini, kamu kan juga begitu. Banyak alasan dan segala macam dramanya. Penis cuma bisa yes or no, nggak ada yang lain. Makanya kenapa dia bilang pakai penis dan kemudian kita terjemahkan pakai dengkul, karena dengkul cuma tahu dilurusin atau ditekuk, dia nggak ngerti yang lainnya. Jadi bagaimana bila awareness itu so ease dan so light dan banyak kemudahan di dalamnya. Mau nggak belajar untuk berhenti berpikir? Kelihatannya kayak gampang, ya. Tapi jangan lupa, kamu tuh udah 18 tahun dilatih wajib berpikir, dan kalau tidak berpikir, kamu dihukum. Seluruh pendidikan S1 wajib berpikir, kalau nggak berpikir, kamu dihukum. Seluruh pendidikan S2, kamu dilatih wajib berpikir, kalau nggak berpikir, kamu dihukum. Ya. Sekarang diakses, kita minta stop berpikir, jangan gunakan kapasitas berpikirmu. Seringkali orang yang nggak paham, dia akan berusaha untuk tidak berpikir, which is berpikir. Kamu berpikir berusaha untuk tidak berpikir, artinya kamu berpikir.
Sementara yang namanya tidak berpikir itu tidak menggunakan capacity berpikir sama sekali. Jadi kalau kamu pasang EEG, gelombang otakmu langsung ses, kayak gelombang otak orang tidur. Kamu akan turun ke theta dengan gampang. Dan that state is no mind mode. Ya, jadi pada saat kamu betul-betul nggak berpikir, kamu nggak ngejudge, kamu nggak menilai, kamu nggak menerjemahkan, kamu nggak menciptakan term and condition, kamu nggak menciptakan syarat and kondisi. Dan di kondisi ini kamu akan bisa receive everything tanpa kecuali. Nah, pertanyaannya adalah, dari kamu belajar akses yang pertama kali, kita udah ajarin kamu present di kelas bars pertama. Kalau kamu masih ingat, di kelas bars, aku selalu bilang, jangan ngobrol kalau lagi di kelas. Jangan ngobrol kalau lagi pegang kepala pasien. Diem, listen, dengerin, perceiving apa yang terjadi dalam dirimu dan pasienmu. Sadarin semuanya. That is the first time kamu latihan present. Diturutin nggak? Atau jangan-jangan kamu sengaja, wah, ngoceh sana sini semua, dan apapun yang terjadi dengan pasiennya, kamu nggak ngerti sama sekali. Kamu skip all sensasinya, semua sensasi yang muncul di badanmu kamu skip, kamu tutupin semuanya dengan pembicaraan dan pembicaraan dan pembicaraan dan gosip-gosip dan hai. Terus habis itu kamu bilang, lah aku mah nggak nyadar, semuanya aku nggak kerasa apa-apa. Nah iya, kamu tutup dari awal. Jelas ya? Makanya dibilangnya pada saat kamu receive, tidur, relax. Tugasmu cuma relax dan aware dengan apapun yang terjadi. Apakah badanmu masuk energi, apakah badanmu keluar energi, energinya gerak kemana, itu tugas yang terima. Tugasmu cuma receive. Jangan berpikir receive. Tugas yang memberi juga present. Jangan berpikir hanya gifting and receiving aja. Seluruh keinginan untuk pengen ngoceh, pengen ngobrol, pengen ini itu, pengen berpikir, pengen nginget-nginget yang sesuatu, stop semuanya. Tugasmu cuma hening, diem, relax, enjoy the process. Dan apapun yang muncul, seluruh sensasi ABCD, ABCD, oh, aku aware ya sama energi, oh seru ya, waduh mual, oh iya, ini punya siapa ya, apapun yang muncul di situ, that is your practice of present. Kalau kamu bisa rajin latihan dengan lancar, skill presentmu akan membaik seiring dengan waktu. Karena udah dilatih di kelas bars. Tapi kalau memang daya pikiranmu super kuat dan kamu tergolong anak IQ tinggi, biasanya kamu menciptakan judgment tentang present. Begitu kamu masuk present state, kamu langsung ngerasa, waduh mati aku, ngeheng, tell me, lemot, set, get out. Nah, itu loh yang mesti disadari. Apakah tiap kali kamu present, kamu sengaja kabur keluar? Apakah tiap kali kamu present, kamu langsung ngejudge dirimu ngeheng? Apakah tiap kali kamu present, kamu langsung ngejudge dirimu blow on? Tell me, gak bisa mikir, kagak ada otaknya, lemot, ngeheng, freeze, error, dan semua judgementmu tentang area itu, mau dilepas nggak? Mau di reset nggak? Atau mau dibiarin gitu terus biar selamanya kamu nggak pernah masuk meditational state selain tidur? Kalau kamu akan memilih itu, maka seluruh awarenessmu hanya akan muncul di tidur. It means begitu kamu masuk tidur, pikiranmu langsung masuk ke awareness, seluruh informasi akan langsung masuk kayak film movie yang berseri-seri dan kamu bilang, aku nggak bisa tidur, paginya aku capek. Begitu aku tutup mata, aku pindah dimensi lain dan semuanya muncul beriringan dan bertusan dan tiap kali tutup mata buka mata ganti lagi ke dimensi yang lain. That is because of you rejecting awareness dalam kehidupanmu sehari-hari di awake mode. So you choose to aware in a sleeping mode. Enak? Nggak enak. Paginya capek. Paginya lelah. You become fully aware when you sleep. So it means kamu nggak sleep. You work when you sleep. Mau nggak kayak gitu terus? Mau nggak ngejudge dirimu insom, sementara kamu yang bikin insom? That is BPD 2, ya. Nah, BPE itu adalah beyond limits. Jadi BPE itu satu rangkaian dengan C. C adalah infinite dan E2 adalah beyond limitations. Jadi pada saat kita belajar untuk melepaskan limitasi dan kita belajar untuk menyadari tentang tanpa batas,
Berapa dari kalian yang pada saat masuk present dan kemudian kalian aware dengan, waduh, gede banget ya. Terus habis itu kamu ciptakan ketakutan karena kegedean. Kamu langsung mengkeret ke tempat yang kamu nyaman, dengan batasan yang kamu nyaman, dan kemudian, segini aku nyaman. Kamu nggak berani di tempat yang betul-betul kamu nggak tahu ujungnya di mana, dan kamu nggak berani berdiri di tengah-tengah space yang begitu lebarnya sampai kamu nggak tahu batasnya di mana. Itu juga akan menghalangi dirimu untuk berkembang dan maju. Karena artinya kamu akan berusaha untuk menghindari chaos. Kamu akan selalu berusaha untuk menghindari infinite being. Kamu akan selalu memilih untuk menjadi finite. Kamu tahu batasnya. Oh, di ujung cakrawala itu batas aku. Terus kamu nyaman di situ. Kalau kamu nggak bisa lihat ujungnya, kamu langsung insecure. Kalau kamu nggak tahu siapa yang mau berkontribusi, kamu langsung insecure. Makanya kenapa dengan kamu makin berlatih present dan kamu makin berlatih akses, the very first thing yang kamu hadapin adalah kamu langsung gampang menerima uluran tangan Tuhan. Karena kamu nggak reject dan react dengan apapun yang tidak bisa kamu definisikan. Kamu bisa aware dengan, oh iya, ini something yang big, aku bersedia receive. Oh iya, ini sesuatu yang aku nggak tahu, aku bisa receive. Dan that is a beautiful things. Ya, itu tentang E2 Beyond Limit. Nah, kemudian sering kali kita itu bermasalah dengan body, terutama di area-area storage. Berapa dari kalian yang nyimpan penyakit untuk dirimu sendiri? Dan berapa di antara kalian yang nyimpan fat yang isinya penyakitan semua? Berapa banyak kalian yang gemuk karena kalian memendam amarah dan kesedihanmu sendiri? Dan kamu aware nggak kalau gemukmu isinya marah? Kamu aware nggak kalau gendutmu, fatmu, itu isinya emosional yang nggak resolve? That is a storage. Pertanyaannya adalah, kita nih punya storage yang infinite. Kok dipakai nyimpen emosi? Kok dipakai nyimpen sampah? Kenapa kamu nggak pakai untuk nyimpen primordial energi kamu? Kenapa kamu nggak pakai storage ini untuk nyimpan energi money yang kamu bisa punya? Kenapa kamu nggak pakai storage ini untuk creations? Kenapa kamu simpan storage-mu untuk destruction? Paham ya? Ada banyak orang yang nyimpan storage-nya berupa sel lemak, akhirnya gemuk. Ada banyak orang yang menyimpan storage-nya berupa cancer, akhirnya mati. Dan ada banyak orang yang menyimpan storage-nya di badan medan energi luar. Akhirnya tiap kali dikeliling, balik instantly dari 15 menit kemudian. Baru beres dikeliling, gerak sebentar, balik lagi semua energinya. Berapa banyak kamu menciptakan satellite storage di luar badanmu? Dan berapa banyak kamu menyembunyikan energi di luar badanmu agar kamu kelihatan kecil, nggak kelihatan punya power, nggak kelihatan punya potensi, nggak kelihatan punya ability. Tapi begitu aku lihat kamu di kelas, aku langsung bilang, hei, ngapain pura-pura? Aku tahu kamu dukun. Ayo belajar, ayo buka tuh matanya. Nggak kayak gini juga kali. Terus kamu bilang, enggak, aku nggak bisa, bullshit. Sini, ini caranya dibukain. Dan begitu terbuka, kamu baru nyadar, oh, selama ini aku tuh bisa ya. Kenapa harus pretending dan pura-pura begitu? Emang kalau kamu tahu dirimu yang sejati, kalau kamu tahu kamu punya power, kalau kamu tahu kamu punya kelebihan, emang salah? Kalau salah berarti Tuhan dong yang salah. Nah, yang ciptain kamu Tuhan. Kalau kamu merasa bersalah, berarti pola pikirmu udah nggak benar. Kamu nggak bisa terima gift dirimu as a gift, kamu terima dirimu gift as a curse. Artinya kamu nggak terima hadiah Tuhan. Artinya kamu dari dulu sampai sekarang, kamu terjebak dengan poverty, cinta Tuhan tapi benci Tuhan. Minta-minta terus sama Tuhan. Minta hadiah yang baik, minta uang, minta ini. Tapi hadiah terindah yang sudah dikasih dari kamu, badanmu sendiri, kamu reject mati-matian. Kamu tolak mati-matian. Kamu judge mati-matian. Kamu hina mati-matian. So, apakah itu artinya kamu dekat dengan Tuhan? Apakah artinya kamu bersyukur dengan Tuhan? Apakah itu artinya kamu embodiment dengan ciptaannya? No. You create a war. You create a civil war. You create a cold war. Makanya kenapa badanmu nggak mau create? Kenapa badanmu stuck dengan area-area terbatas? Kenapa badanmu diajak berkembang lebih, dia nggak bisa terima tuntunanmu? Karena kamu nggak pernah ngajak bersama-sama. Kamu fighting against and defending against is a poverty.
Pengen keren tapi nggak mau kelihatan. Pengen maju tapi nggak mau kelihatan maju. Pengen cantik tapi nggak mau cantik-cantik banget. Pengen terkenal tapi nggak mau dilihat sama orang. That's the poverty. Nah, berapa dari kita yang terjebak di area sini? Dan tiap kali kamu maju di kelas, tiap kali kamu belajar maju terhadap sesuatu, kamu balik looping ke tempat yang sama setelahnya. Sadar nggak ada sesuatu yang terkunci di badanmu dan badanmu nggak mau upgrade? Mau nggak di-upgrade? Mau nggak lepasin semua locknya, lepasin semua kunciannya, dan berubah ke frekuensi yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya? What must die in order to choose awareness? What must die in order to be the light? Oke? Nah, dari F2 itu ada satu body process yang menurut aku nggak nyambung ke perjalanan spiritual, tapi efeknya so beautifully bikin kamu cantik dari dalam. Ya, I2 adalah tentang ageless. Jadi, seri I2 ini berhubungan dengan apa sudut pandangmu terhadap hidupmu, apa sudut pandangmu terhadap umurmu, apa sudut pandangmu terhadap dirimu, dan karakter energi dari kelas I2 ini adalah memperbaiki inner beauty atau uh, energi dasarmu. Jadi kalau kamu pengen kelihatan cantik dan kamu pengen kelihatan look so nice and beautiful, ada dua cara yang kamu bisa lakukan. Kamu mau ubah fisikmu atau kamu mau ubah dalemanmu. Ya, aku pernah suatu ketika lakukan keduanya pada seseorang dan lakukan satu pada seseorang. Karena kerjaanku di beauty, karena kerjaanku ngurusin pasien kecantikan, aku tahu persis bagaimana caranya ngilangin flek atau ngilangin kerut. Dan itu jelas bukan dengan body process. Ya, kalau kamu dengan body process bisa ngilangin kerut, good luck. Tapi yang jelas, body process, buang seluruh judgementmu yang membuat kamu selalu berkerut. Paham nggak perbedaannya? Kalau kamu bisa lebih rileks, kamu lebih happy dengan dirimu, badanmu nggak akan gini kalau ketemu orang. Kalau kamu udah sebel sama dirimu, kamu ngeliat orang nyebelin, tiap kali ketemu orang kamu pasti gini. Apa sih? Kenapa sih Sonia kayak gitu? Bawaan emosimu pasti ngejudge dan bawaan emosimu pasti negative thinking dan itu akan bikin gerak badanmu gini. Always mengkerang dan always mengkerut. Body process akan bantu ngilangin seluruh judgement yang kamu miliki sehingga kamu bisa lihat dunia dengan lebih rileks dan automatically kerutmu hilang. Tapi bukan artinya kamu bisa ngebah kerut emosional karena begitu kamu punya judgement baru lagi, dia akan langsung gini lagi. Mukamu akan langsung jelek lagi. It's automatically. Tapi yang namanya ngilangin kerut secara fisik itu benar-benar jebret hilang. Jadi, kalau kamu pengen betul-betul cantik, coba lihat dirimu. Kamu nih berkerut karena kamu bad mood. Atau kamu nih berkerut karena fisikmu sudah rusak. Kalau kamu berkerut karena fisikmu udah rusak, posisi rileks matamu adalah gini, kan ada orang yang posisi rileks matanya udah gini. Mau lu facelift berkali-kali sampai ratusan kali ditepolin seluruh tangan di kepalanya orang itu sampai kerutnya hilang, kagak pernah akan hilang. Mukanya looks nicer, yes. Mukanya lebih happy, yes. Tapi kulitnya nggak segini, kagak akan pernah hilang. Mau-mau nggak caranya ya botox, no other choice. Mukanya lebih happy, yes. Mukanya looks nicer, yes. Tapi perubahan di kulitnya, no. Jadi kita mesti tahu persis apa yang sedang kita lakukan. Kalau kamu kerjain body process dan kamu berpikir perubahan terjadi dalam hitungan menit, might be yes, might be no. Might be yes, karena sensasi bisa hilang dalam 2 menit. Kamu lagi in painful problem. Atau krammu hilang dalam 2 menit atau 5 menit. Might be yes. Ya. Tapi kalau kamu pengen ngurusin badan dengan body process dan kamu hanya tumpang tindih tanganmu untuk ngurusin body process, might be yes kalau energimu selevel Yesus dan might be no kalau energimu kayak sekarang. So, body process bukan suatu hal yang ngayal-ngayal, tapi juga bukan suatu hal yang di luar di dalam logika, ya. Perubahannya dahsyat. Kita tahu apa yang sedang berubah, apa yang terjadi. Tapi merubah fisik lewat jalur energetically itu tidak instan. Karena untuk satu pola pikir merubah badanmu, it takes time, more than a month.
Kamu berpikir, aduh pasti sakit, aduh pasti sakit, aduh pasti sakit. Pola ini tertanam lebih dari 1 bulan, maka kamu pasti sakit. So, berapa dari kalian yang sudah tertular COVID? Dan coba please recheck dirimu. Berapa banyak kamu simpan ketakutan akan COVID yang kamu pernah pikirkan? Dari the beginning of COVID sampai sekarang, kamu udah tertular belum? Karena the invitations of everything is ketakutan. Kamu takut COVID, berarti kamu invite COVID hadir dalam hidupmu. Aku berkali-kali makan dengan yang COVID, periksa pasien COVID, jalan-jalan dengan yang COVID, sekelas dengan yang COVID, makan bareng sama yang COVID, sekamar dengan yang COVID, dan aku kagak pernah kena COVID. Kenapa? Karena tiap kali dia laporan, aku COVID loh, kemarin kita barengan, kamu gimana? Jawabanku simpel, ya lu aja sakit COVID, lah aku mah enggak. Ngerti nggak? Jawabanku selalu simpel, ya lu aja yang sakit COVID lah, aku mah enggak. Aku nggak pernah takut dengan COVID. Aku punya energi cukup bagus untuk jaga badanku. Makanya aku nggak pernah sampai sekarang aku masih perawan dengan COVID dan mungkin selamanya akan begini. Dan aku nggak pernah masker medis. Kok kamu tahu aku di klinik dengan pasien COVID, aku nggak pernah masker medis. Aku selalu masker kain. Semua orang ribut ketularan, aku nggak pernah ketularan. Tetap keliling-keliling, tetap ngajar, dan aku tetap nggak pakai masker. Dan aku nggak pernah kena COVID. So, bagaimana bila your point of view creates your reality, dan satu-satunya cara menciptakan reality adalah ganti point of view-mu. Mau nggak di reset? Mau nggak belajar embodiment? Mau nggak create bareng dengan bodimu? Kamu punya hadiah yang hebat, yang indah. Mau nggak berkarya bersama? Mau nggak polanya dirubah dari finite ke infinite? Mau nggak untuk belajar untuk keluar dari limitasi? Belajar untuk menciptakan zona nyaman. Wah, segini nyaman. Kamu kebayang nggak sih, kamu pernah tinggal di suatu kamar yang gede banget nggak? Ada yang nggak pernah camping nggak? Nah, sekarang coba bayangin kamarmu segede lapangan bola dan nggak ada temboknya dan nggak ada atapnya. Lu bisa tidur nggak? Dengan kamar segede gitu, kamu bisa tidur nggak? Kalau kamu masih ngerasa, kayaknya nggak enak banget ya ini tempat ya, dan kamu ngerasa so small, so artinya kamu terjebak dengan zona nyaman atas limitasi. So you create limitasi untuk rasa nyamanmu. Siapa yang undang? Kamu. Siapa yang bikin? Kamu. Siapa yang ngeluh? Kamu lagi. So bagaimana bila dengan menyadari beyond limitations, kamu bisa berubah jadi much more bigger? Itu baru kamar. Coba cek di keuanganmu. Coba cek dengan nominal uang yang tak terhingga, yang nempel di badanmu. Nggak usah jauh-jauh deh, 100 miliar. Tapi nempel di kulitmu dan kamu nggak bisa sembunyiin. Ada sisik emas di badanmu yang kamu nggak bisa sembunyiin, yang harus tampil sepenuhnya dari kujur badan sampai seluruh jempol kakimu, dan seluruh orang bisa lihat ada 100 miliar yang nempel di kulitmu. Do you feel secure or do you feel unsecure? Kalau dicaplok orang ya. See? So that is why money problems show up. Dan kita nggak sadar bahwa you create limitations, you create that fear. Kamu yang ciptain limitasi ini, kamu yang ciptain ketakutan ini, dan kamu yang ciptain penolakan terhadap uangmu. Makanya uangmu ada di area zona nyaman yang menurut kamu, dengan uang segini aku nggak diganggu orang, aku nggak dibunuh orang, aku nggak diperkosa orang, aku nggak dirampok orang. Dan that is about limitations. Itu ada di kelas F. Ya, F. Ya. Dan kemudian di kelas G, itu adalah tentang adiksi. Jadi kalau dalam sepanjang hidupmu, kamu muter-muter terus. Balik lagi looping area lamamu, ngulang lagi problemmu, balik lagi muter di tempat yang sama, ngulang lagi problem-problem yang sama, atau udah jauh-jauh kelas sampai COP, kemudian tiap kali kamu punya masalah, lah aku memang gini, tiap kali aku punya masalah, aku selalu menciptakan ini dalam hidupku. Terus ngapain lu belajar akses, dodol?
Kalau kamu hanya tiap kali ngeklaim sampahmu lagi dan sampahmu lagi, ngapain lu belajar? Tiap kali naik mobil, aku teh pasti muntah. Ya udah nggak usah naik mobil. Ngapain kamu belajar nyetir? Ngapain kamu belajar jauh? Ngapain kamu cari antimo? Begitu kamu nggak muntah, kamu heran. Kok tumben ya aku nggak muntah? Terus diuek-uekin, muntah. Nah, bener nih. Tiap kali naik mobil, emang aku muntah. Jadi ngapain lu maju-maju belajar akses? Berarti dari awal kamu nggak kepengen berubah dong. Makanya kamu looping. Please cek. Kamu adiksi nggak dengan loopingmu? Kamu adiksi nggak dengan darahmu? Kamu adiksi nggak dengan drama dan perjuangan berdarah-darahmu? Pain, suffering, and gory. Menyenangkan nggak dalam hidupmu? Kayak ketantang nggak kalau punya gory-gory? Berdarah-darah dalam hidupmu. Jangan-jangan kamu nggak sadar masuk ke dalam adiksi of gory. Ketagihan, sinetron, berdarah-darah yang kamu biasa tonton di YouTube atau di TV atau di Netflix. Dan karena kamu suka nonton drama berdarah itu, you invite the real darah-darah dalam hidupmu. So, makanya tiap kali aku punya peserta yang kisahnya selalu berputar rumah tangga, aku selalu nanya yang pertama, kamu suka nonton drama rumah tangga yang sinetron nggak? Suka, Dok. Kenapa di TV kamu suka, di hidupmu kamu benci? Kamu lagi ciptain apa? Apapun yang kamu suka, you create that loh. Your point of view creates your reality loh. Kamu pengen kaya, tapi kenapa kamu nggak cari film-film yang bikin kamu supporting kaya? Semua film yang tentang bisnis, kembangin pola pikir, good positioning of money. Kenapa kamu nontonnya film-film yang nggak berhubungan dengan itu? Kenapa kamu nontonnya film-film lain yang bangkrut lah, hancur lah, drama rumah tangga lah, istri diambil satpam lah, satpam ambil istri orang lah, istri orang dimakan sekretaris lah, sekretaris makan tuan rumah lah, segala macamnya. Terus kamu bilang, Kebanyakan kayak gitu adanya. kenapa Nggak, ditonton? Berarti yang kamu dari suka dong hidup kayak tai. aku nggak suka nonton sih, tapi maksudnya kalau mau nyari something yang mau ditonton dan nggak nggak negatif itu kayaknya jarang ada yang jual gitu. Ya karena dunia ini memang hobinya drama. Iya, You, makanya. you align or agree. Karena Ah, align or agree, react or reject itu the same. You choose. biasa aku nggak kuat sih kalau nonton yang kayak reka ulang kejadian kayak gitu-gitu. Nggak kuat sih nontonnya. Ya, makanya aku selalu bilang, apa yang kamu suka dari film-film? Karena you create that reality. Kenapa kamu nggak cari film-film yang membangun dalam hidupmu? Jangan-jangan kamu nggak sadar kamu punya adiksi dan kamu nggak aware. Jangan-jangan kamu nggak sadar bahwa kamu tuh adiksi sama cari-cari. Always cari something, kalau udah nggak ada yang dicari, kamu jenuh dan kamu bikin problem dalam hidupmu, kamu acak-acak lagi, dan setelah kamu acak lagi, so fun, let's we solve the problem. Begitu problem selesai, kamu ngerasa, my life is not fun. Terus you hancurin lagi semuanya dan you problem solving lagi. Jangan-jangan kamu adiksi di problem solving. Oh. Dan itulah BPG 2. Adiksi of anti-consciousness dan adiksi of unconsciousness. Ya, itu ada di BPG 2. Dan kemudian di BPH itu adalah tentang bagaimana cara kita memaksimalkan kapasitas otak. Aku nggak rekomend kamu ambil, tapi ini biasanya kita pakai buat anak-anak yang lagi belajar. Jadi kalau kita punya anak sekolah, SD, SMP, tong-tong, ya lu ibunya ya lu yang belajar buat anakmu lah gitu. Masalahnya kita sekarang lagi belajar untuk the schooling semuanya, unlearning semuanya. Ini area kita nggak pakai. Biasanya buat kita nggak pakai. Jadi untuk kids, untuk anak sekolah, untuk anak les-lesan, ini bisa kepake dan jadi sesuatu. Tapi untuk perjalanan spiritual kita nggak pakai brain optimizer, ini kita nggak pakai. Ya. Nah, J2 areanya ada mulai di area ability. Jadi kalau kita mau memperdalam materi akses, talk to the entity, body process J2 ini tentang perceiving. Mau nggak kamu belajar untuk lepasin seluruh pengertianmu tentang menyadari dan betul-betul belajar untuk melihat dunia ini sebagaimana apa adanya dan receive semuanya apa adanya dan buka capacity receivingmu.
Mau nggak kamu keluar semua clairvoyantmu? Mau nggak kamu bersedia untuk jadi dirimu yang sejati dengan all clear yang kamu miliki? Karena manusia diciptakan lengkap dan sempurna. Ada mata, artinya kamu punya kemampuan untuk melihat. Dan melihat itu bisa physically or non-physically. Ya, perceiving adalah melihat dengan jiwa. Melihat adalah melihat dengan mata. So, ketika belajar untuk menjadi infinite being, ketika kita belajar awareness, kita tuh melatih diri kita untuk selalu lihat dengan jiwa. Perceive dengan jiwamu, sadari dengan beingmu. That is perceiving. Itu body prosesnya ada di J2. Kalau kamu tergolong orang-orang yang earthbender dan kamu punya koneksi khusus dengan bumi, maka body proses K2 ini akan efektif buat bantu bodymu lebih aware dan bodymu lebih komunian dengan bumi dan menciptakan connectivity dengan bumi lebih baik. Ya, body K2 adalah tentang Earth dan ini juga berhubungan dengan other planets karena pada saat aku kerjain body proses K2 ini, ternyata energinya nggak terbatas di bumi. Jadi kalau kamu paham tentang astrologi dan kamu paham bahwa seluruh planetary system itu adalah planet, the whole planet itu berkontribusi buat kita. Dan body process ini yang bantu kita untuk receiving dari planets dan receiving dari semesta dengan lebih baik. Ya, Liana. Iya, Dok mau tanya earthbender itu maksudnya gimana? Terus Kamu kemarin migrain nggak? Kamu kemarin migrain nggak? Iya, keliengan sih. Ya, so what do you feel? Ya, what do you feel? What do you perceive? Kayak bumi sedang something wrong gitu. Terus, yes. So it means you are earthbender. Ya. Gitu setiap kali bumi kasih signal dan setiap kali kamu peka terhadap human resonance dan setiap kali kamu peka tentang bencana yang ada di bumi, entah bencana air, entah bencana langit, atau entah bencana bumi, tanah, atau entah bencana petir, so it means you are elemental bender. Oke. Ya, jadi yang kayak aku, telinga dengis setiap kali mau ada gempa, mau ada banjir. Oke. Ya. Dan tugasmu adalah aware tentang bagaimana bodymu kasih informasi tentang elemental ini. Karena kalau aku, begitu badanku dan rambutku nyetrum, aku tahu pasti ada badai petir. Kalau aku ngerasa, duh kenapa ya kepalaku kayak dungdeng, aku tahu biasanya antara gunung meletus atau ada gempa bumi. Kalau aku ngerasa, aduh hidungku kayak nggak enak, rasanya kayak mampet dan aku kayak sulit sekali bernafas, aku tahu pasti ada badai. Jadi bagaimana bila kamu belajar untuk menerjemahkan informasi yang ada di badan-badanmu? Dan tugasmu cuma always ask. Ya, awal-awal pasti kita gitu, karena kadang-kadang kita bingung kan. Ini kayak gini, tapi kok ada kayak bukan. Itu tentang apa sih gitu. Makanya tiap kali kamu aware tentang badanmu, please ask a questions. Dan kamu gali di situ, badanmu lagi kasih informasi apa? Karena kayak gempa kemarin, aku udah tahu dari malamnya. Dan kelas malam itu kita seluruh ngurusin tentang bumi. Dan benar-benar open receiving from earth. So, bagaimana bila ternyata kamu aware kok dengan semesta? Tiap kali human resonance naik, terus kamu ngehang. Terus habis itu kamu nggak nanya. What questions can you ask? Terus kamu bilang, aduh, hari ini udaranya nggak enak. Kayaknya aku mau sakit deh. Pinter. Terusin aja ciptain masalah. Ngerti ya? So, ketika kita benar-benar latihan dan kita benar-benar present, apapun yang muncul dalam badanmu, even fever, kalau kamu demam, please ask first, ini demam atau ini signal? Dan bodymu kasih informasi apa? Kalau itu signal, jauh-jauh berpikir, benar-benar totally relax and ask, badanku lagi kasih informasi apa ya? Dan gali di area situ. Karena belum tentu demam itu adalah demam, belum tentu kamu sakit. Aku sering kali demam tiap kali diserang dengan electromagnetic frequency. Dan begitu aku nyara, kok gini ya gitu. Ini apa? Signal. Oke, aku mau siapa? Acknowledge. Oh iya, oke. Langsung badanku bikin netralin sendiri. Atau aku minta deket sama pohon, atau aku minta duduk di sekitar rumput, atau aku pengen pegang-pegang tanah, atau aku pengen berkebun, atau aku mau ngapain yang berhubungan dengan grounding. So, bagaimana bila bodymu tuh betul-betul pinter? Lu aja supirnya blow on.
Mau nggak belajar? Elektromagnetic frekuensi itu kayak gimana, Dok? Di tiap orang beda-beda rasanya, tapi kamu pernah pegang magnetik kuat nggak? Kamu pernah pegang magnet yang segede gini nggak? Yang super kuat. Nah, kalau kamu deket sama magnetik yang gede, yang super kuat, yang gede banget, atau enggak kamu pernah pegang magnetik yang gaussnya gede, kamu nyadar nggak begitu magnetik itu deket di kepalamu, kamu ngerasa kepalamu kayak aneh sekali rasanya. Dan kadang-kadang kamu ngerasa bumi lagi ngeluarin energi kayak begitu, dan kamu ngerasa aneh sekali kepalamu. Kamu pernah migrain gara-gara handphone nggak? Nah, itu elektromagnetik. Makanya kalau kamu jangan berpikir. Mikirnya karena maksudnya dulu kan nggak ngerti, Dok. Maksudnya ya, ini terlalu banyak liatin handphone ini. Udah jauhin gitu aja sih. Jangan berpikir. Dan tidur jangan dengan elektronik. Sebaiknya ruang kamar kalau bikin kamar itu nggak ada elektronik di area kamar. Nggak ada mesin elektrik di area kamar sebaiknya. Dari kecil gitu sih. Ya. Kalau kamu tipikal orang yang peka sama elektrik, besar kemungkinan kamu punya Claire dan kamu punya elemental bender tentang listrik. Kamu akan sadar tiap kali ada petir. Dan kalau kamu sadar tentang petir, kamu bisa gunakan press untuk latihan. Aku pertama kali selesai retreat meditasi deket handphonenya nggak bisa. Ya. Sakit. Ya. So, bagaimana bila kamu bisa latihan tentang itu, dan tiap kali kamu ngerasa ada banyak awan yang mengandung elektromagnetik muatan charge, coba kamu bayangkan dua awan itu membentur satu sama lain dan menciptakan petir, dan kamu hitung 1, 2, 3, jeder. Dia jeder nggak di sana? Dan gunakan itu sebagai permainan. Kalau kamu betul-betul nggak berpikir, kamu akan bisa bermain dengan petir dalam jeda nggak nyampe 30 detik biasanya. Jadi begitu kamu gerakin dia punya elektronnya, dan kamu pertemukan antara awan bermuatan satu dengan bermuatan yang lain, dan kamu hitung 1, 2, 3, jeder. Itu jeder dalam nggak nyampe waktu 30 detik. Dan kamu bisa lakukan berkali-kali sampai kamu benar-benar, oh gini, jeder dia. Terus tapi manfaatnya kayak gitu apa sih, Dok, ya? Untuk maksudnya kita hanya acknowledgement diri bahwa you are present. Enggak, maksudnya kalau misalnya kita punya kemampuan seperti itu maksudnya it's not exactly making our life easier gitu loh, aku rasanya. No. Malah tambah peka kayaknya, malah tambah nggak bisa hidup di kota gitu rasanya. Siapa? Lu peka hidup di kota biasa-biasa aja. Tapi kamu selalu ciptain problem dengan aku peka dan aku nggak bisa hidup kota. Sekarang kamu happy nggak dengan program bikinanmu? Enggak. Mau dirubah nggak? Ya mau lah. Ya dirubah. Jangan terus bikin program, aku nih peka, aku nih nggak bisa kumpul sama orang-orang, aku nih nggak bisa hidup dengan elektronik. What program are you creating, darling? Jadi allowance-nya yang belum ini. No. Programnya apa yang kamu ciptain? It's not allowance. Programnya apa yang aku ciptain? That I'm different than the rest of the people around me gitu, kayak. Sampai di situ oke. Sampai di situ oke. Emang kalau peka kamu kena dampak? Ya kan, jadi maksudnya ya itulah, kayak misalnya kayak tadi dokter ceritakan, kayak misalnya saya kalau mau ada kejadian ini fever atau mau ada kejadian itu, maksudnya orang lain kayaknya mau angin, mau hujan, mau badai, kayaknya jalan aja hidupnya gitu loh. Kenapa kita Memang kalau ada fever aku nggak jalan? Iya, maksudnya jalan, maksudnya untuk beraktivitas gitu loh. Kamu pernah nyadar nggak kalau perceiving itu nggak ngaruh di bodimu? Semuanya hanya muncul berupa sensasi kalau kamu nggak klaim. Oh, oke. Jadi rasain sebentar, terus oke, I got the message, oke, bye gitu. Yes. Oke. Kalau kamu terbiasa untuk always claim, jadikan this is dulu, habis itu, kenapa ya badanku penuh dengan penyakit karena aku peka? It's your business, darling. You choose that. Oke. Perceiving adalah tahu saja
peka saja, dan nggak pernah gubris ke dalam. Kita tahu itu semua di luar. We know. Oke. Dan nggak ganggu sama sekali. Aku nyadar badanku kayak demam. Kalau di temp, normal. Because I perceive. Aku nyadar kepalaku kayak dungdeng. Tapi kalau dites mataku normal, refleksku normal, semuanya normal. Karena aku sadar, aku perceive. Paham ya? Beda dengan aku klaim, waduh, badanku demam. Aku klaim duluan dong. Ya naiklah suhu badanmu. You create your own reality. Jelas. Kalau kamu stay di area perceiving, kamu nggak ngaruh. Seburuk apapun kondisi di luar sana, you know, di luar, dirimu clean. Nggak terpengaruh sama sekali. Paham ya? Makanya aku bilang present. Karena kalau kamu nggak present, kamu akan selalu caramu akan, waduh, badanku sakit, klaim dong. Waduh, aku demam, klaim dong. Kamu nggak perceive dong. You thought. Jangan-jangan kebiasaanmu ngambil alih semua penyakit orang. Terus kamu bilang, hidupku kenapa banyak drama ya? Gitu. Apakah Infinite Being pilih drama dalam hidupnya? No. So, kenapa kamu pilih drama? To make you finite? Maybe. Is it fun? Ya. Nah, kalau kamu udah mulai masuk di area situ, BPO adalah area tentang reborn. BPO ini selalu berhubungan dengan sesuatu yang kita udah mau tinggalkan, jadi kita udah reset dan kita benar-benar mau berubah jadi sesuatu yang baru, dan ini areanya ada di area relationship. Jadi kalau kamu nyadar bahwa relationship kamu bermasalah, kamu sadar bahwa kok aku sulit ya menciptakan relationship, kok aku jatuh dalam drama dan asumsi ya, kok aku jatuh dalam kebohongan-kebohongan dari realita ini, mungkin BPO ini akan beresonansi dengan dirimu. Karena ini tentang relationship dan tentang perubahan hidup baru, ya. Ini aku kasih ada 2 bonus dari body process yang tahun lalu, yang 2018, udah nggak ada di material manapun. Adanya ada di material body reference, tapi energetiknya paling sinergis kalau digabungkan dengan 2 yang ada di BPO2. Jadi aku ajarin semua, dan let's see apakah kamu bersedia untuk menciptakan relationship yang kamu inginkan, atau kamu mau menciptakan apa tentang relationshipmu sendiri, ya. Dan BPN itu adalah tentang menerima dirimu, the whole you, with all the anus and with all the ugly things yang kamu miliki. Karena seringkali kamu nggak bersedia untuk embrace your shadow. Seringkali kamu mau terima, aku yang cantik-cantik aja, dan aku yang manis-manis aja, tapi aku yang garang dan pemarahnya kamu nggak mau lihat, dan kamu nggak mau tahu, dan kamu sembunyiin dia tutup-tutup rapat-rapat. Sebagaimana bila body process N ini akan membuat kamu utuh seutuhnya, all your goods and all your bads, dan kamu nggak perlu tampil dengan topeng apapun lagi. Kamu bisa be you, as the whole you. Seluruh dirimu termasuk bagian yang kamu pikir jelek, kamu bisa terima semuanya apa adanya. Jadi kalau dalam dunia NLP atau dalam dunia Jung, kita akan bicara tentang apakah kamu bersedia untuk embrace your own shadow. Karena di dalam shadow ada seluruh energi terbesarmu, seluruh primordial energi kamu, dan seluruh potensi dan ability yang kamu nggak mau proses, kamu nggak mau pakai. Semuanya akan kamu taruh di area shadow. Dan kalau kamu bersedia receiving shadowmu sebagai bagian dari dirimu, apa yang kira-kira bisa terbentuk dalam hidupmu? That is body process N, ya. Dan kemudian body process L itu tentang yang sakit. Jadi kalau kamu punya cancer atau kamu punya penyakit imun sistem, kamu akan belajar tentang body process L2. Ini semua tentang imun sistem. Dan kemudian body process S itu tentang receiving. Jadi kalau kamu nyadar bahwa, loh aku kok sulit ya receive ya? Kenapa ya kemampuanku perceiving bisa jalan, knowing bisa, tapi receiving kayaknya sulit sekali. Itu di body process S kita akan belajar untuk buka hampir seluruh area receiving. Jadi S ini tentang receiving, R kembali lagi ke penyakit, ini tentang alergi, dan kemudian body process
U belum aku kasih nama karena aku belum nemu partnernya, baru ketemu satu. Aku lagi cari partnernya apa dan energinya ke arah mana. Nanti kalau sudah ketemu ini polanya ke arah mana, aku akan kasih tahu. Body proses P2 itu tentang freedom, bagaimana kamu menciptakan dirimu sebagai uh, acoustic possibility. Jadi pada saat kita berfungsi as acoustical vibrations, vibrasimu tuh betul-betul luar biasa, tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dibendung oleh apapun juga. Kamu benar-benar menjadi yang namanya energy of infinite being itu ada di situ. Tapi kalau kamu masih berfungsi sebagai electrical, kamu tuh jelas hanya bergerak dari ion positif ke ion negatif. Tapi kalau akustical, kamu nggak pernah bisa diprediksikan kemana dan kamu punya all choices yang kamu miliki. So benar-benar begitu kamu memilih untuk beyond limitations dan infinite, maka body process P2 ini akan bantu kamu untuk benar-benar be the whole you as a freedom you are. Ini body prosesnya kencang sekali dan aku beberapa kali kasih body process ini dan rasanya demam luar biasa. Jadi kalau kamu mau bersedia upgrading dirimu, ini body process yang karakternya upgrade karena isinya cuma install, generate, create, restoration, dan ini keren, ya. Terus yang terakhir adalah body process T. Aku bilang ini nggak penting karena sebagian ada di materi bars dan materi foundation. Jadi kalau kamu hanya belajar bars dan belajar bars doang dan nggak pengen maju kemana-mana, tapi kamu perlu body process untuk kebutuhan harian kamu, aku saranin kamu ambil body process T2. Tapi kalau kamu maju ke kelas-kelas lanjutan, kelas foundation, kelas talk to the entity, ataupun COP yang lainnya, T2 menurut aku nggak penting. Ya, karena T2 ini very basic, sebagian ada di kelas bars, exit stage left, sebagian ada di kelas foundation, cellular memory, dan lebih baik kamu belajar foundation daripada belajar cuman itu doang. Jadi yang penting-penting yang di depan yang tadi. Jadi kalau kamu nggak punya penyakit, seri penyakit kayak L sama R, kamu nggak perlu. Kalau kamu sadar kamu punya kelemahan di area receiving, kamu belajar di area S. Kalau kamu sadar kamu terjebak dengan ilusi-delusi dan fantasi, kamu belajar di D. Jadi apa yang bodymu resonance? Dan resonance kamu cek dari dirimu sendiri apakah kamu masih pikiran. Kalau kamu masih pikiran, cara nyarinya gampang. Cari body process yang kamu paling benci, yang kamu paling tolak, yang langsung aktifin distractor implant begitu kita bahas tentang itu. Ya, kalau kamu bisa present, cek mana yang paling light buat kamu dan mana yang energinya bisa bikin dirimu kayak balon yang bisa ngembang luar biasa gede, gak ada batasnya. That is body process yang kamu perluin. Dan kalau kamu masih terjebak dengan berpikir, coba cari mana body process yang bikin reaksi ke kamu. Apakah dia ngaktifin PSJR, apakah dia ngaktifin distractor implant, atau dia ngaktifin area-area rejection yang lainnya. Biasanya itu yang akan memfasilitasi kamu maju. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Itu each body process kita harus ngelakuin berapa banyak kali gitu. Maksudnya untuk kita tahu bisa dia efektif gitu. Kayak misalnya kita kan kalau misalnya bars atau facelift harus 30 kali, ini juga harus 30 kali juga. Yes. Semuanya itu 30 Semuanya kali. challenge-nya 30 kali. Oh, oke. Ya, setelah kamu jalan 30 kali, biasanya badanmu akan randomly asking yang kamu perluin buat hari itu atau minggu itu. Jadi kadang-kadang toto kamu diam-diam terus minta body process ini dan kamu bisa minta ke orang, aku minta body process ini dong gitu. Kadang-kadang bodymu akan so smart dan kamu bisa toto spesifik ingat body process yang ini dan itu yang bodymu betul-betul required. Oke. Jelas? Ya, Leslie. Nah, untuk body process ini disarankan yang berurutan atau kita milih aja yang kita butuh? Kalau kamu bisa berurutan, efeknya sinergistik akan expanding banget. Kalau kamu nggak berurutan, nggak apa-apa dan nggak membuat penurunan atau apapun. Tapi kalau kamu bisa berurutan, urutan itu yang aku temuin bahwa kalau kamu ambil B setelah A, ini akan lebih keren hasilnya dibanding kamu ambil B doang tanpa A. Paham ya? Karena untuk beres kayak gini,
Kamu pengen beresin ilusi-delusi fantasi. Karaktermu ada di pola pikir. Tapi ternyata yang bisa memfasilitasi kamu tuh riset. Ngerti nggak? Dan kamu benci banget dengan body process yang riset. Karena masih berpikir, masih dari pikiran kan. Dan kamu milih yang light buat kamu body process D. Ya. Nah, sementara kalau kamu udah aware dan kamu bisa present, kamu akan tahu bahwa demo akan very efektif kalau kamu bersedia riset seluruh pola pikirmu. Kalau kamu bersedia benar-benar embodiment dengan dirimu dan be present. Karena akan gampang banget beresin ilusi-delusi kalau kamu present. Ilusi-delusi itu terjadi karena kamu mikir. Kalau kamu nggak pikir, kalau kamu nggak berpikir, seluruh ilusi-delusi itu patah secara alamiah. Makanya kenapa kalau kamu udah bingung banget, artinya kamu mikir, udah masuk ke dalam putaran pikiran, ayo ambil nafas. Patahkan dengan teknik fisik. Jejelin dia oksigen, banjiri dengan oksigen sampai otakmu ngeheng. Terus pikirin lagi, dari posisi kamu nggak bisa berpikir itu, coba lihat lagi masalahmu. Ada atau nggak ada? Kalau dengan kamu nggak bisa berpikir, masalahmu hilang, berarti kamu tuh bikin masalah karena kamu berpikir. Paham ya? Oke? Sip. Ada lagi pertanyaan? Dok, Sis? Ada pertanyaan apa? Ya, Leslie? bisa? Oh, Dok, kalau kan yang Desemberan ini kan yang D2. Ya. Berarti ke depannya yang A2 itu ada kemungkinan dibuat lagi, Dok. Nanti minta Henry bikin deh, nanti bareng sama Henry. Aku sama Henry nanti akan bikin satu kelas body process tandem dengan Medan. Jadi kalian yang di Medan nggak usah repot-repot datang ke Jakarta. Aku sama Henry, karena Henry juga udah pegang license, jadi bisa bikin kelas di sono, materinya bareng dari aku, terus kita Zoom, jadi kamu dapat ekstra satu fasilitator, kita 2 fasilitator di kelas yang sama. Kalian ketemu aku, kelas yang di Bandung ketemu sama Henry. Jadi let's see what we'll create untuk kita semua nanti. Bayarnya double. Aduh, seru-seru ya. Soalnya kalau aku belum ngecek, kalau Henry bikin Sabtu dan aku bikin Minggu, apakah boleh? Aku belum ngecek. Tapi let's see what else is possible ya. Soalnya A udah selesai kemarin, besok udah B. Jadi kalau nanti mungkin Henry bisa bikin sendiri di sana, nanti aku kasih materinya nanti. Oke? Yang B nanti yang Desember ya, Dok? Nanti B Desember tanggal 17. Pokoknya sebulan satu. Jadi dengan program ini kalau kamu ambil minimal 8, paling nggak kamu udah dapat sekitar 40 body process yang ada di single body process, dan itu cukup untuk upgrading dirimu. Sangat cukup. Asal kamu nggak terlena ngambil yang nggak penting ya, misalnya kamu nggak kanker, kamu nggak autoimun, ngapain kamu belajar yang L? Ngerti nggak? Kamu nggak asmatis, kamu nggak punya alergi tinggi, ngapain kamu ngambil kelas R? Ngerti kan? Ambil yang penting-penting. Yang penting-penting itu ada yang depan-depan tuh, sampai perceiving receiving itu penting. Tapi yang belakang-belakang tuh udah mulai yang disease yang spesifik. Ada satu kelas yang spesial untuk orang stroke dan kerusakan syaraf. Itu juga sangat spesifik kebutuhannya. Dan kalau kamu nggak ngurusin orang stroke, kamu nggak ngurusin orang yang lumpuh, buat apa kamu belajar area yang itu? Paham ya? Lebih baik kamu upgrading dirimu agar kamu bisa capai higher energy untuk dirimu. Kecuali kamu punya kebutuhan khusus, nggak apa-apa kalau punya kebutuhan khusus. Jelas ya?
Jadi ada memang beberapa kelas yang super spesifik karena pada saat body process itu muncul, peserta yang nanyanya punya certain disease yang memang nggak bisa dipakai buat semua orang. Kayak laxity, itu nggak bisa buat semua orang. Ngapain kita belajar yang itu? Jelas ya? Aku aja kalau nggak pegang pasien fisio nggak kepake. Oh mungkin Samuel kepake. Nah memang kerjanya di situ gitu. Nah tapi kalau ibu-ibu ngurusin anak-anak sehat, ngurusin suami sehat, nggak kepake. Ya kalau cuma buat tahu boleh. Jelas? Yola, ada pertanyaan nggak? Siska, Tiana, Santi. Ya, ini kan kelas yang embodiment itu kan tanggal 18 ya? 17 Desember. Oh, 17. Soalnya di flyer tanggal 18, Dok. Hah? Masa sih? Iya. Bentar. 17 atau 18 facelift. ya? Di 18 17. facelift. Oh ya berarti 18. 18. Aku ingatnya 17 sih. Bentar. Oke. Embodiment. Oh ya 18 Minggu. Minggu bukan Sabtu. Pas. Berarti yang dari Sabtu aku lihat yang mana ya? Oh iya, di kalenderku aku nandainya Sabtu. Bener. Aku tadi lihat di kalender. Berarti bener 18 ya, Dok? Bener 18 bener. Hari Minggu ya. Itu untuk sekali aja atau ada kemungkinan nextnya soalnya kan yang di Medan kan mungkin kalau bolak-balik Tergolong Bandung kan pemalas dan waktuku cuma punya sebulan 3 hari untuk bolos. Jadi setahun aku cuma bikin 12 dan aku nggak pernah ngulang materi. Jadi untuk yang ketinggalan nanti minta Henry untuk bikin di sana aja. Jelas ya. Masalahnya waktuku nggak banyak, aku nggak bisa terus-terusan ngajar di materi yang sama dan diulang lagi. Aku juga bosen ngelihatnya, lu lagi gak maju-maju lah. Jadi lebih baik aku maju terus. Kalau mau jalan ngikutin cepat, hayo. Mau lambat-lambat silakan. Jadi kalau ketinggalan ya mudah-mudahan tahun depan materi listnya nggak diganti. Karena kalau diganti aku nggak tahu digantinya berapa banyak, apakah hancur total seperti seri 1 karena 30 materi hilang dari list. Yang sekarang ini kalau 2023 nggak rubah, ya berarti tahun depan aku ngulang dari A lagi. Tapi kalau tahun depan jebret hilang lagi 30, ganti baru, berarti kita muncul seri 3. Jelas? Karena seri 2 ini dengan seri 1 beda. Dulu waktu seri 1 ngecek energinya, ini gampang, ini space. Ini tentang uang, ini bakal space, ini tentang space, tentang storage, dan tentang receiving. Nataknya tuh seri 1 jauh lebih gampang. Oh ini 6 body process ini tentang money nih. Untuk kamu bisa money, kamu mesti bisa delete seluruh stressmu, kamu mesti gedein spacemu, dan kamu mesti gedein capacity receive-mu. Body process seri 1 tuh gitu ke karakter kelasnya. Tapi yang seri 2 ini aku sampai melengong, diem. Mana yang membuat uang? Ngecek yang ini bisa, yang ini bisa, yang ini bisa, yang ini bisa. Lebih lebar sekali. Jadi benar-benar yang ini tuh sulit untuk dikelompokkan dalam satu topik yang spesifik tuh sulit sekali. Karena memang karakter seri tahun 2021 tuh kamu diminta untuk upgrade. Nggak kayak seri yang dulu. Kalau seri dulu tuh ya banyaklah delete semua pikiran, delete semua perasaan, delete semua emosional tuh di seri yang lama banyak. Tapi yang materi body process yang itu di Bradle keluar semua, dipindah ke reference material, dan sekarang dapatnya upgrade. Jadi memang ujuk-ujuk energinya langsung jebret tinggi sekali. Makanya waktu pertama kali seri ini muncul, aku agak kesulitan untuk nyari mana ya yang sinergis dan mana yang bisa aku bawain nomor 1 dulu. Dan kalau mesti belajar 60,
ini titik pembukanya energi yang mana nih yang bisa tuntun kita belajar ke 60-60-nya. Itu aku butuh waktu 2 bulan sampai 3 bulan untuk diam, duduk, meditasi. Ini tuh apa ya? Kenapa energinya gini? Terus aku mau bawain ini sama kelas yang mana? Terus energi mana yang sinkron dengan energi yang lainnya? Itu tuh bener-bener perlu waktu itu. Makanya waktu pergantian body process tuh kita sempat vakum kayaknya 4 bulan gak ada kelas body process sama sekali. Karena bener-bener ngehang. Aku cuman tahu, aku mau bawain 2 ini. Mau kasih nama apa dok? Waktu Siska nanya. Entah, bingung aku. Belum ketemu kalimatnya. Terus satu akhirnya baru muncul ya seri A2. Akhirnya terganti dengan satu kata. Oh ini tuh tentang riset. Ini tuh tentang ini tuh tentang ini. Tuh baru akhirnya ketemu. Kebayang ya. Dan Gary memang pernah bilang, lebih baik kita nggak mendefinisikan dan nggak menjabarkan terlalu detail tentang body process karena hanya akan menciptakan limitasi tentang energi yang muncul. Jadi memang aku juga nggak pernah ngedetailin lagi tentang apa, tapi ada banyak hal di situ yang kita bisa pelajarin yang karakternya ini karakternya. Bisa dipakai untuk apa? Bisa segalanya bisa, kayak riset. Mau nggak kamu riset keuanganmu? Mau nggak kamu riset tentang relationshipmu? Mau nggak kamu riset tentang abuse yang ada dalam dirimu? Mau nggak kamu resetting old patterns yang kamu miliki yang selalu jadi masalah buat hidupmu? Bersedia nggak kamu resetting itu semua? Karena kalau kamu bersedia resetting itu semua, body process ini akan benar-benar bisa supporting banyak hal yang karakternya reset. Mau dibuang nggak pola lamamu? Gitu. Jelas? Ada pertanyaan nggak? Kemarin Siska nanya apa yang belum kejawab? Iya dok, aku tadi agak telat kan masuknya. Ada pertanyaan apa bedanya 3D body class dengan yang body process dok? Ya, 3D body class itu turunan dari advanced body class. Kalau single body process itu turunan dari 3D body class. Jadi seluruh materi yang sudah keluar dari 3D itu turun ke single body process. Dan seluruh materi yang paling baru selalu turun di advanced body process. Nanti dari advanced body process ABC, kalau dia keluar dari materi itu, dia turun ke 3D body class. Jadi memang ada urutannya, makanya nggak mungkin double. Materi 3D body class tidak diajarkan di single body process, dan materi single body process itu dulu pernah ada di 3D body class dan sudah keluar dari kelas itu. Jelas ya? Jadi bukan artinya kamu belajar 3D yang sekarang, kamu dapat materi single body process, bukan. Paham ya? Kalau kamu belajar 3D body class yang sekarang, mungkin materi single body process tahun depan, kamu udah punya semua. Karena 3D body class turunnya ke single body process. Jadi kalau materi yang ada di single body process yang sekarang, itu adalah materi 3D body class tahun 2018. Paham? Nah, uniknya, 3 proses dari material single body process ini sama dengan 3 material dari advanced body process. Jadi memang tahun 2021 ini ada sebuah perubahan yang tidak terdefinisikan, di mana ujuk-ujuk Gary ngasih 1 body process, 2 body process, yang tahu-tahu muncul di kelas advanced body process dan single body process. Waktu itu aku juga terheran-heran, loh, kok ini turunnya di single gitu? Karena aku berpikir pasti turunnya di materi 3D body class dulu. Ternyata enggak. 2 body process itu ada di single, ada di 3D, dan ada di kelas ABC. Jadi ada sesuatu yang terjadi di tahun 2021 dan besar kemungkinan tentang upgrading, dan memang tahun 2021 itu secara hitungan adalah upgrading dimensional. Jadi mungkin sesuatu berhubungan dengan body process yang Gary kasih di waktu itu. Jelas ya? Dok nanya lagi. Ya. Kenapa nggak boleh berturut-turut dok? Nggak tahu, itu aturannya dari Gary.
Hmm. Ya, karena biasanya yang ngambil single body process itu bukan peserta kelas foundation dan biasanya peserta bars. Jadi kalau kata Gary, energi dari peserta ini nggak cukup kuat untuk handle body process berturut-turut. Dan karena itu aturan, ya kita mengikuti. Tapi kalau kamu udah pernah ambil kelas di atas foundation, aku pernah cek berkali-kali, badanmu nggak sakit dan nggak bermasalah dengan receiving more than 2 energi in the same days. Ya, jadi nanti pada saat kita latihan, ada beberapa body process yang aku kasih as a gift. Nanti lihat bodimu mau receive atau enggak. Karena kalau bodimu cuma kuat 2 body process in a day, ditambah body process ketiga, badanmu akan reject. Dan kalau dipaksain, besok kamu sakit biasanya. So, tiap body process energinya kenceng, dan kalau memang badanmu nggak siap untuk itu, nggak perlu dipaksain. Nanti kamu bisa latih di rumah dengan body process yang ada, kita akan kenalin ini energinya dan ini body processnya. Jelas ya? Dan rata-rata tuh foundation sih syaratnya. Kayak 3D body class foundation. Makanya di 3D body class kamu bisa receive 60 body process dalam 4 hari. Dalam 3 hari. Jelas? Dok, Ya, yang advanced body class itu formnya itu kayak 3D body class gitu ya, Dok? formatnya sama, tapi isi kelasnya beda. Oh, berarti energi materinya aja beda ya, tapi Ya, formnya sama. materinya beda. Ya, format kelasnya sama kayak 3D body class. Kamu akan dipilihin partnernya, dan selama 3 hari itu kamu akan berpasangan dengan partner yang dipilihin. Dan rata-rata isi kelasnya itu ini advance body process tahun 2021 yang punya aku. Isi kelasnya hampir seluruhnya tentang mutasi. Bentar ya, tak liatin ininya. Itu 60 proses juga, Dok? 60 kira-kira. Dan itu totally berbeda dengan 3D body class ya? Totally berbeda. Semua yang baru selalu di advance body class. Dok, itu jadi dokter yang ngasih nama sendiri ya, Dok ya? Iya. A2, B2, apa tentang itu Ya. dokter sendiri. Ya, penamaan itu bukan dari akses, penamaan itu hanya untuk memudahkan aku ngurutin dan nge-filing data di komputer. Daripada tak kasih nama 1, 2, 3, kayaknya A, B, C, D lebih menyenangkan untuk dilihat daripada 1, 2, 3, 4, kan? Tuh, advanced body process isinya actualization, elimination, eradication, kemudian holographic mutation, activation, metamorphic, escalation, initialization, inception, elimination, unlock, activate, actualize, exponentialize, mutational capacity, mutational into, activating, embodiment, elimination, actualization, mutation, invocation, synchronization, deactivation. Energinya beda. Hampir Seru. sebagian besar mutasi semua. Seru energinya. Ya. Dan rata-rata yang datang di kelas itu semua all CF pasti munculnya di ABC class. Jadi kamu akan ketemu dengan petinggi-petinggi internasional, Shannon, Andrew, Gary, Dane, semua ada di kelas itu semua. Seru, kelas itu seru. Someday, yuk kita ke sana. Ini tahun depan India kan, Dok? Yes, Iya. murah. Yes. Much more cheaper dibanding Eropa. Asik India. Yuk kita berangkat. Go. Syaratnya berapa kali ya, Dok? Itu 6 bulan ya?
Yes, 6 bulan, kemarin bulan 9, bisa lah ya, sempat lah ya. bisa Bikin lah. Ada Vena, tinggal kamu butuh ini, tinggal Vena, tolong bikin 3D buat syarat. Enggak kan, yang kemarin yang terakhir kan bulan 9. Bulan Ya. 9, 6 bulan kan bulan 3. Kayaknya India kan bulan 2 ya. Iya, sekitar itu. Sempat deh. Sempat Sip. kok. Ya. Ada lagi pertanyaan nggak? Nggak ada? Jelas semua tentang body process? Atau udah di luar kepala semua, nggak ada nyangkut? Sip, nanti kalau bingung dengerin lagi recordingnya, ada banyak banget penjelasan yang dijelaskan. Dan kalau mau bertanya, please Japri, untuk yang udah akses bisa tanya di Telegram grup akses. Kalau yang belum akses, kamu ada link untuk join di Telegram yang belum praktisi di My Awareness. Nanti kita bisa latihan dan kita bisa ngobrol dan kita bisa diskusi. Untuk yang di Medan, ayo mumpung ada kita, manfaatkan peluangnya dan ayo upgrading dirimu. Karena satu hal yang aku tahu, semua praktisiku yang ambil kelas seri 1 A, B, C, D, E, F, G, ya terutama A, B, C, D, E, F, G, seluruhnya adalah fasilitator saat ini. Jadi yang dulunya nyelesain seri 1, inti seri 1 A, B, C, D, E, F, G, semuanya sekarang udah jadi fasilitator dan semuanya berkembang jauh lebih besar dibanding yang dulu. Ada sekitar 3 orang yang nggak memilih jadi fasilitator berizin untuk ngajar, tapi mereka jadi fasilitator untuk keluarganya masing-masing dan berkembang di keluarganya masing-masing. So, bukan artinya fasilitator kamu harus ambil izin BF, bukan, tapi kamu menjadi terang dan menjadi cahaya dan menjadi contoh di sekitarmu. That is a facilitator, ya. So, kalau mau berubah, ayo berubah. Jangan ragu-ragu, dan kalau kamu ngerasa, duh kenapa ya kelas ini memanggil aku tapi banyak alasan dan segala macamnya, ayo ngobrol sama Henry atau ngobrol sama aku, izinkan dirimu untuk di-clearing dan be vulnerable dengan dirimu sendiri. Karena kelas itu, selalu kelasku pasti akan menciptakan sesuatu yang sifatnya reaktif. Dan kalau kamu nyadar bahwa kamu reaktif, artinya ada sesuatu dalam dirimu yang beresonansi dan siap untuk dibuang. Pertanyaannya, mau dibuang atau enggak? Reaktifnya gimana tuh? Kesel, marah, kabur, pura-pura, check out, Belum lupa nggak lihat, lupa nggak mau tahu, lupa uangnya hilang, atau hilangkan uangnya biar nggak bisa ikut kelas. Ada banyak cara untuk kabur. Mana yang kamu pilih? Kayaknya aku tuh. So please, begitu kamu reject, react, align, and agree, please calling fasilitatornya dan minta difasilitasi. Kenapa ya kelas ini gini. Dan ceritain aja semuanya dan izinkan kita fasilitasi dirimu. Ya, karena pada saat kamu udah memilih, biasanya kelas itu udah dimulai dan energi kita udah jalan dan kehidupanmu udah mulai akan terfasilitasi dan berubah. Dan hampir semua kelasku memang seperti itu. So, my skill, my ability adalah nemuin sesuatu yang kamu sembunyiin dan nemuin secret ability and potensimu. Kalau kamu bersedia untuk show up, kamu bersedia untuk maju, let me facilitate you. Kalau kamu nggak bersedia, nggak apa-apa. Cari fasilitator lain juga boleh. Oke? Sip. Ada lagi pertanyaan nggak? Nggak ada? Sip. Sampai ketemu di kelas-kelas berikutnya. Mudah-mudahan kita bertemu di kelas-kelas yang seru dan mudah-mudahan kita selalu pimpin diri kita untuk selalu pilih cahaya, pilih yang light, dan selalu menapak di jalan kesadaran dan selalu bisa present di saat yang kamu perlukan. Oke? Saya mohon pamit. Saya Dr. David Budiwartono sama Henry Anggiono. Saya Certified Fasilitator. Henry adalah Bar Fasilitator, Facelift Fasilitator, dan juga Body Process Fasilitator. Kita berdua akan memfasilitasi kelas mulai dari bulan Desember sampai 1 tahun yang akan datang. So, Medan, Bandung, dan Jakarta. Kalau kamu mau ikut bersama dengan kami, hayo.
Let's see dan apa yang kita bisa ubah di sini dan possibility apa yang bisa tercipta di sini. Let's play. Oke? Aku mohon pamit. Sampai jumpa. Dah. Bye. Thank you. Yoi. Thank you. Terima kasih, dokter. Sama. Dah. Dah.